Pemerintah terus menggalak Untuk ketiga kalinya telah menetapkan COVID-19. Pemerintah terus menggalak Untuk ketiga kalinya Telah menetapkan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan membahas sebuah topik yang menarik untuk didiskusikan, yaitu pandemi terus berkembang, siapa yang bertanggung jawab, pemerintah ataukah market? Tapi sebelum jauh melangkah pada inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Akil Asraf dengan nomor induk mahasiswa 1950 2010 011 007. Dan dalam video ini juga saya akan dibersamai oleh dua rekan saya, yaitu saya Siti Ramadina NIM 1950207111008. Saya Rindra Rahmawati dengan NIM 1950 2010 111008. pandemi COVID-19 merupakan kejadian extraordinary yang dirasakan seluruh masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dampaknya pun terasa signifikan pada setiap sisi kehidupan, dari mulai kesehatan, sosioekonomi, hingga sektor keuangan. Dengan permasalahan yang ada tersebut, maka diperlukan extraordinary response untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi kondisi terburuk yang terjadi akibat pandemi ini. Namun, menarik juga untuk dibahas siapa yang sebenarnya pantas untuk bertanggung jawab atas keadaan ini, pemerintah ataukah market? COVID-19 di Indonesia. Yang pertama pada perekonomian dan keuangan di Indonesia. Sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 adalah sektor ekonomi yang ditunjukkan oleh proyeksi pemerintah bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 0,4 sampai 2,3% di tahun 2020. COVID-19 juga memberikan dampak pada perubahan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita antara tahun 2019 dan tahun 2020 yang diperkirakan turun sebesar minus 1,17 menjadi minus 2,88% bila masing-masing pertumbuhan pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 4,2 dan 3%. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 telah mengganggu stabilitas sistem keuangan yang didukung oleh berbagai kebijakan yang diterapkan dalam meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 seperti social distancing, pembatasan perjalanan, dan yang lainnya. Sektor yang terdampak selanjutnya adalah pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring, yang dimana hambatan dari efektivitas pembelajaran dengan metode daring adalah keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta akses internet yang masih terbatas. Gangguan yang dirasakan oleh lulusan universitas ataupun pendidikan menengah, di mana saat ini kondisi pasar kerja cenderung sulit sehingga menjadi sebuah kendala bagi mereka dalam mencari pekerjaan. Apa yang terjadi pada krisis pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita pada depresi ekonomi tahun 1929-1930 atau yang akrab disebut The Great Depression. Meskipun kedua krisis ini tidaklah identik, namun, apa yang terjadi pada depresi tersebut dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk memahami resesi ekonomi yang terjadi di tahun ini. Secara sederhana, The Great Depression terjadi di Amerika Serikat dan menjadi depresi yang paling lama serta paling dalam dan paling luas dampaknya di sepanjang abad ke-20. Depresi tersebut mengakibatkan banyak bank yang bangkrut, pasar kolaps, dan peningkatan pengangguran. Dalam kondisi tersebut, market tidak lagi mampu berjalan dengan sendirinya, seperti halnya invisible hand yang disampaikan oleh pemikir klasik Adam Smith. Pada waktu yang bersamaan, John Maynard Keynes menyampaikan bahwa sistem perekonomian tidak seharusnya diserahkan secara penuh kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan. Menurutnya, dalam kondisi resesi dan depresi ekonomi, seharusnya pemerintah dapat meningkatkan government expenditure yang dapat menstimulus belanja konsumsi. Jika ditelisik lebih dalam, apa yang dilakukan oleh Keynes dalam depresi 80 tahun lalu itu tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dalam menghadapi pandemi yang terus berkembang, intervensi pemerintah muncul dengan memperbesar government expenditure yang diwujudkan dalam program PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Guna mendorong sisi demand, pemerintah memberikan social safety net atau jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang terdampak pertama akibat pandemi ini.
Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik untuk household yang relatif tidak mampu, serta memberikan internet gratis kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi supply, pemerintah memberikan dukungan untuk dunia usaha dengan memberikan insentif pajak untuk korporasi, serta subsidi bunga dan stimulus kredit untuk UMKM. Bahkan untuk mengatasi ancaman kredit macet, pemerintah membentuk KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna merumuskan langkah-langkah untuk membuat stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok garis waktu. Yang pertama pada tahun 2020, yaitu dilakukan penerbitan kebijakan yang sifatnya extraordinary dan reopening. Hal ini dengan penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur perluasan batasan defisit keuangan negara serta berbagai stimulus untuk pemulihan ekonomi. Yang kedua pada tahun 2021 sampai 2022 dilakukan kebijakan yang fokusnya pada recovery dan reformasi. Hal ini dilakukan dengan penanganan pandemi, program vaksinasi, dan akselerasi program PEN. Nah, optimalisasi program PEN bisa melalui KUR, BSU, top up kartu sembako, BT, PKLW. Selanjutnya, realisasi program ada klaster kesehatan dan perlinsos. Yang ketiga, pada tahun 2023 akan dilakukan kebijakan yang berfokus pada konsolidasi fiskal melalui pendisiplinan untuk keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan moneter, yang dimana tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan dan ketersediaan uang suatu negara. Penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia, selaku Bank Sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter di Indonesia, di mana fungsi Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan moneter dan menjaga kestabilan keuangan. Merespon kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan melalui web resminya, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 mengenai stimulus terhadap perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dari dampak penyebaran COVID-19. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwasannya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh sektor yang ada di Indonesia. Sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwasannya pemerintah mempunyai peran yang penting dalam menangani krisis dan mekanisme pasar tidak secara keseluruhan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter untuk meredakan krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu tahun 2020, yang kedua ada 2021 sampai 2022, yang ketiga ada 2023, kemudian di kebijakan moneter berupa bagaimana BI dan OJK dalam stimulus perekonomian Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah lah yang bertanggung jawab atas bagaimana pandemi ini berkembang.